Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada, senang sekali saya Hilbram Dunar bisa kembali hadir di hadapan Anda, menikmati keindahan bulan Ramadan. Kita bersama-sama, dan saya ingin juga mengucapkan untuk sahabat super yang sudah hadir di studio. Apa kabar? Semoga Anda bisa menjadi pribadi yang super bersama program ini. Dan satu hal yang saya percaya banyak sekali orang cari dalam kehidupan adalah ketenangan. Dan itu mudah-mudahan bisa Anda dapatkan di bulan yang penuh dengan kenikmatan. Bicara mengenai ketenangan, pembahasan kita pada malam hari ini adalah mengenai jiwa yang tenang. Bagaimana caranya untuk mendapatkan ketenangan dalam jiwa kita? Langsung saja kita panggil Bapak Mario Teguh. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, dan terima kasih Anda hadir dalam program kita malam ini, Jiwa yang Tenang. Sahabat-sahabat saya, ini tidak lazim saya sampaikan, tapi program ini bergaransi. Kalau setelah program ini, Anda tetap tidak tenang, saya mengembalikan semua ketidaktenangan Anda kepada Anda tanpa saya kurangi. Kita akan bahas 3 hal yang akan menenangkan segelisah-gelisahnya jiwa. Yang pertama adalah keikhlasan, kedua kesyukuran, dan ketiga keharusan untuk memampukan diri. Jadi apabila ada masalah terjadi, ada kesulitan, ada tantangan, katakanlah aku harus ikhlas, bersyukur, dan memampukan diri. Orang yang ikhlas, yang bersyukur, dan selalu bekerja, belajar dan bekerja untuk memampukan diri, tidak mungkin hatinya bisa digelisahkan oleh masalah-masalah yang lebih kecil dari dirinya. Itu sebabnya memampukan diri itu penting sekali. Kita akan selalu lebih besar kemampuan kita daripada masalah yang dihadiahkan oleh Tuhan. Itu. Pak Mario, ketenangan jiwa ini kan sebenarnya susah-susah gampang dicarinya, Pak. Tapi biasanya banyak orang atau pribadi yang tidak tenang hatinya karena banyak menghadapi masalah. Pertanyaan saya ke Pak Mario, apakah kita harus menghindari masalah dalam hidup ini untuk mendapatkan jiwa yang tenang, Pak? Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, masalah, kesulitan, apakah akan hilang dalam kehidupan kita? Tidak. Jadi kalau orang mengatakan hidup ini sulit, itu betul dia. Betul. Memang sulit. Tidak ada orang yang mengatakan hidup ini mudah. Itu sebabnya kita harus memampukan diri sehingga yang dulu menyulitkan kita tidak lagi sekarang. Ya, biaya hidup saya sekarang kalau harus ditanggung oleh Mario Teguh umur 15 tahun, 16 tahun, dia bisa mati muda. Tetapi karena saya menua dan memampu, masalah yang dulu menyiksa saya tidak lagi terasa sekarang. Jadi tugas kita bukan mengecilkan masalah, bukan menghapus masalah, tetapi menjadi pribadi yang lebih besar daripada masalah yang bisa dilontarkan kehidupan kepada kita. Itu. Menjadi pribadi yang lebih besar. Super sekali Pak Mario, dari masalah kehidupan yang dilontarkan kepada kita. Saya sekarang kasih kesempatan Anda untuk bertanya. Sahabat super, silahkan. Siapa? Iya, Bapak. Nama saya Irwan Novianto dari Pekalongan. Saya mau bertanya, Yes, Pak. mengapa yang sering membuat hati kita gelisah atau tidak tenang kebanyakan dari orang-orang terdekat kita? Cukup, terima kasih. Super sekali. Pak, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, cinta itu tidak mungkin membuat kita tidak peduli. Dan cinta itu selalu membuat kita menuntut. Ya, apa tuntutan pertama dari cinta? Apa? Kalau kita mencintai seseorang, apa tuntutan pertamanya? Engkau milikku. Itu tuntutan pertama. Itu sebabnya cinta harus memiliki. Jadi tuntutan pertama dari cinta adalah kau milikku. Dan karena kau milikku, kau harus jadi yang terbaik. Itu sebabnya kalau dia tidak terbaik, kita marah. Itu sebabnya kita lebih mudah marah kepada anggota keluarga daripada anggota orang lain. Karena harapan kita pada keluarga itu jelas sekali.
Nah, halangan pertama dari orang yang berbisnis, di luar rumah atau di dalam rumah? Dalam rumah. Halangan pertama bagi suami yang mau berwirausaha adalah istrinya. Istrinya sudah kehilangan kepercayaan. Karena suaminya rencananya banyak sekali dan tidak ada yang dilaksanakan, lebih banyak batalnya daripada dilaksanakan, gitu. Tuh, sehingga kita itu lebih mudah kesal dengan orang-orang yang dekat. Itu sebabnya semakin Anda mencintai, semakin Anda mudah marah. Berhati-hati. Ya. Nah, karena kita tahu, lihat ya, enaknya orang tahu bisa mencegah sebelum sesuatu terjadi. Jadi kalau Anda tahu Anda menuntut seseorang yang Anda cintai untuk menjadi yang terbaik, sabarlah karena belum tentu Anda menjadi yang terbaik baginya. Kan banyak di antara kita menuntut istri kita, suami kita untuk menjadi baik tanpa kita menjadi baik. Banyak orang menuntut kelembutan dengan cara yang kasar. Ya. Jadi kalau begitu semakin dekat, semakin berhati-hatilah. Banyak orang mengurus anak orang lain, menjadi ketua yayasan, mengurus anak-anak terlantar, tapi menelantarkan anak-anaknya sendiri. Itu. Saya beri kesempatan lagi untuk Anda bertanya. Silakan pertanyaan berikutnya saya berikan kepada Bapak. Salam super Pak Mario. Salam super Bapak. Saya Windu Pak dari Semarang. Apakah orang yang sabar itu termasuk kategori orang yang hatinya tenang gitu Pak? Sabar. Ya. Terima kasih Pak. Super sekali. Sabar ini apa ya? Sifat. Iya. Bukan. Sabar itu bukan sifat. Sabar itu akibat dari ikhlas dan bersyukur. Untung ada setipnya ya. Ikhlas dan bersyukur. Coba lihat. Yuk. Apakah Tuhan Maha Penyayang? Ya. Apakah betul Tuhan Maha Mengetahui? Jadi kalau ada sesuatu yang buruk terjadi, Tuhan sudah tahu sebelumnya. Jadi Tuhan tahu bahwa kita akan kecopetan, tahu? Tahu. Duh, Maha Penyayang toh? Diizinkan terjadi. Kalau diizinkan terjadi, maksudnya jelek atau baik? Itu yang sulit kita terima. Lu katanya Maha Penyayang, Maha Mengetahui, aku mau dicopet kok nggak dicegah, gitu. Itu loh Pak. Nah tetapi kalau kita menerima bahwa Tuhan Maha Mengetahui, dan keburukan akan terjadi dan diizinkan terjadi, dan beliau Maha Penyayang, pasti niatnya baik. Jadi waktu kecopetan kita bilang, aku memang marah tapi bersabar. Itu berarti bukan sifat, akibat. Jadi orang sabar itu akibat dari pemikiran yang ikhlas, dari hati yang bersyukur, dan dia tahu dia harus memampukan diri. Tuhanku menginginkan aku memampukan diri. Banyak orang cerita ini di Facebook, mengirimkan pesan ke saya, yang kecurian motor karena marah mencari uang lebih hebat untuk membeli motor yang baru, jadinya bisa beli mobil. Berarti Tuhan bilang anak ini terlalu santai, kalau nggak dicuri motornya, tidak akan bekerja keras untuk dapat mobil. Jadi malaikat bilang, buat dia kecopetan. Terus malaikat tanya, nanti kalau dia marah memprotes Tuhan bagaimana? Ada golden ways. Jadi apapun perasaan Anda, lagi marah, lagi gelisah, lagi pusing, lagi bingung, tetap bersama kami. Karena kami akan segera kembali, tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Jadi kekayaan jangan ditolak lagi. Nah, ikhlas itu tidak ngarang-ngarang lagi. Mengenai fatwa, haram, halal, tidak ada karangan dalam hal itu.